warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suryaningsih, NIM 2004 01072031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman PSSQL dengan materi yang saya pilih yaitu sosial media dan digital collaboration. Sosial media adalah sebuah media online dengan cara para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Hanlon, mendefinisikan sosial media sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Klasifikasi dan contoh sosial media. Yang pertama yaitu proyek kolaboratif proyek, suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dapat pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Ada dua subkategori yang termasuk dalam collaboration project dalam media sosial, yakni Wiki. Wiki adalah situs yang memungkinkan penggunanya untuk menambahkan, menghapus, mengubah konten berbasis teks. Contohnya Wikipedia, Wiki Ubuntu ID, Wikipedia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aplikasi bookmark sosial. Aplikasi bookmark sosial yang dimana memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet atau konten media. Contoh sosial bookmark: Delicious, Stumble Upon, di Reddit, Teknorati, Lintas Berita, Infoblu, dan ratingnya Cerpenista, kemudian .com, reviewnya Amazon, Goodreads, dan ya. Kedua yaitu blog dan microblog. Blog dan microblog ini merupakan aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk tetap posting mengenai pernyataan apapun sampai seorang mengerti. Blog sendiri ialah sebuah website yang menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis, baik itu sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari. Contohnya blog itu Blogspot atau Blogger, ada WordPress, ada Moodle, ada Live Journal, ada Blogsam, ada Dakdikduk. Kemudian microblog itu ada Twitter, Tumblr, Posterous, Opera, forum itu ada Kaskus, Quarks, BB, Indonesia, Webster, Web ID, dan forum detik. Q&A-nya ada Yahoo Answer, Tanya Lino, From Spring. Kemudian konten Communicates adalah konten masyarakat yang merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seorang, baik itu secara jarak jauh maupun dekat. Berbagi seperti media, video, ebook, gambar, dan lain-lain. Contoh Emacs dan foto sharing itu ada Flix, ada Photobucket, ada DeviantArt, dan lain-lain. Kemudian ada untuk video sharing ada YouTube, ada Vimeo, ada Mediafire, dan lain-lain. Untuk audio dan musik sharing ada Imim, ada Last.fm, ada Share Music, ada Multiplay. Kemudian file sharing dan hosting itu ada Password, ada RabbitShirt, ada Indo Webster. Kemudian desain ada Trichless, ada ganti baju, ada KDRI atau Kementerian Desain Republik Indonesia. Yang yaitu situs jejaring sosial atau social network sites
Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Contohnya Friendster, Facebook, LinkedIn, ada Foursquare, ada MySpace, dan lain-lain. In virtual games world itu dunia virtual di mana mengekspresikan lingkungan 3D di mana user bisa muncul dengan bentuk avatar-avatar yang diinginkan secara berinteraksi dengan orang lain secara selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. Terus ada contoh lainnya yaitu game online itu ada Travian, terus Three Kingdoms, ada Second Life, itu ada Era Public, ada World of Warcraft, dan lain-lain. Virtual Social World ini merupakan aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet. Visual Social World adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam platform 3 dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Contohnya map, Wikimedia, ada Google Earth, kemudian e-commerce-nya ada eBay, ada Alibaba, ada Juice.com, dan lain-lain. Peran dan manfaat sosial media yang pertama yaitu bersosialisasi. Manfaat media sosial ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan siapapun tanpa adanya hambatan jarak maupun mau mengobrol dengan keluarga yang tinggal berjauhan. Bisa saja selama Anda memiliki kontak media sosialnya. Bahkan Anda juga bisa berkomunikasi dengan idola loh. Begitu mudahnya media sosial menghubungkan kita dengan banyak orang hanya dengan aplikasi yang terinstall di gadget kita. Dan berbagai jurnal harian. Di tengah kecanggihan teknologi seperti ini, fungsi buku harian tradisional bisa digantikan dengan media sosial. Banyak orang yang tidak senggan menceritakan perasaan atau apa yang dialami di media sosial. Jadi tidak salah bila kita menyebutkan salah satu manfaat media sosial adalah sebagai jurnal harian. Dan bertemu teman lama, sempat lost kontak dengan teman masa sekolah atau kuliah, ingin kembali berkomunikasi dengan rekan bisnis perusahaan sebelumnya, semuanya bisa Anda lakukan dengan media sosial. Masih berkaitan dengan manfaat media sosial menjadi alat sosialisasi, Anda juga bisa menjalin kembali tali suratan bersama teman lama, rekan bisnis, dan lainnya. Kapan lagi bisa bernostalgia bersama mereka meski tinggal berjauhan. Mendapatkan teman baru. Manfaat media sosial yang lainnya yaitu membuka kesempatan untuk menjalin pertemanan dengan orang baru. Dengan menggunakan media sosial, siapa tahu Anda akan bertemu dengan orang yang cocok dengan Anda, pada akhirnya menjadi teman Anda, teman mereka. Media hiburan. Tidak sedikit orang yang menyebutkan media sosial itu sebagai media hiburan. Dari platform tersebut Anda bisa menemukan beragam konten menarik yang menghibur dan sedang untuk jika saat suntuk itu lelah itu menjalankan sehari-hari, kita bisa menggunakan media sosial sebagai hiburan. Yang selanjutnya yaitu penyaluran hobi. Rasanya akan menyebalkan jika kita bisa rasanya akan menyenangkan jika kita bisa menceritakan dengan sekelompok orang yang serupa. Hal ini bisa Anda dapatkan dengan menggunakan media sosial. Anda bisa bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat Anda, mulai dari berbagi tips, informasi, saling berbagi pengalaman, hingga hal-hal inspirasi lainnya bisa Anda lakukan di komunitas online tersebut. Mendapatkan informasi terkini. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi seperti lowongan pekerjaan, berita hiburan, isu global, dan sebagainya. Karena banyaknya informasi yang populer dengan mudah di media sosial, Anda harus pandai menyaring agar tidak terjebak berita hoax. Meminta bantuan. Platform media sosial juga sering digunakan untuk tempat meminta bantuan perihal kehilangan suatu atau donasi bagi yang membutuhkan. Dan menambah wawasan. Melalui media sosial banyak ilmu yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Banyak juga tokoh-tokoh berpengaruh yang membagi ilmunya melalui media sosial. Dari media sosial juga Anda bisa mendapatkan tutorial untuk membuat sesuatu dan menghasilkan banyak karya. Mudahnya informasi yang bisa diakses membuka peluang untuk mendapatkan ilmu baru yang tidak terbatas.
sumber cuan. Media sosial juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan Anda loh. Coba perhatikan beberapa banyak toko online yang eksis di media sosial. Beberapa banyak pengguna yang membeli produk selain digunakan untuk mencari hiburan dan juga bisa mencari cuan melalui media sosial. Selanjutnya yaitu desain collaboration. Desain collaboration adalah suatu pekerjaan yang melibatkan banyak orang yang bekerja sama secara online melalui perangkat lunak berbasis cloud SaaS. Mereka berkomunikasi dengan bekerja bersama secara langsung dengan mengandalkan alat digital untuk memenuhi banyak kebutuhan kolaboratif. Contohnya seperti perusahaan yang jarak jauh yang mempraktikkan kolaborasi digital secara eksklusif dengan melakukan video berbagai dokumen dan mengolah proyek di cloud. Jenis-jenis kolaborasi digital. Dalam konsep kolaborasi digital dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu kolaborasi sesuai cara membentukannya dan kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Adapun kolaborasi berdasarkan cara pembuatannya antara lain kolaborasi dalam tim. Kemudian yang ini adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim. Setiap anggota tim memiliki tugas, batas waktu, dan tujuan yang ditunjukkan dengan jelas. Contohnya, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anak dan melaksanakan tugasnya menyusun sebuah malah untuk menyelesaikan, maka tim harus membagi tugas pada setiap anggota tim. Dan kolaborasi dalam komunitas, ini adalah kolaborasi yang dibentuk dalam sebuah komunitas. Jenis kolaborasi ini biasanya untuk mengembangkan komunitas sesuai dengan niat yang sama. Tujuannya untuk berbagi informasi dan pengetahuan antar anggota komunitas, bukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Kolaborasi dalam jaringan ini adalah kolaborasi yang menghubungkan antara satu industri dengan unsur lain, berdasarkan dengan hubungan industri yang sama atau industri yang saling berkaitan. Kolaborasi ini diterapkan dalam kehidupan sehari, misalnya di sekolah, di kampus, ataupun kantor dengan menggunakan jaringan yang telah ada, misalnya dengan internet. Kemudian ada pun untuk kolaborasi berdasarkan pada metode atau perangkat dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain kolaborasi sederhana. Ini dilakukan dengan bentuk dialog, menyampaikan pesan, memberikan umpan balik ke pekerja. Jenis kolaborasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti aplikasi messenger, chat, dan konferensi video. Kolaborasi dokumen ini adalah kolaborasi untuk menghasilkan dokumen sebagai hasil kolaborasi. Contohnya adalah menyelesaikan laporan praktik ilmiah sebagai sebuah tim. Jika ini akan membutuhkan berbagai dokumen di antara anggota tim. Kolaborasi terstruktur memiliki prosedur, aturan, dan batasan yang harus dipertimbangkan oleh sebuah pihak. Contohnya kolaborasi antara pemasok, supplier, produsen, distributor, dan penjualan setiap pihak tertulis dalam kolaborasi, aturan produksi dan perjanjian telah disepakati. Manfaat digital collaboration ada 6 ya. Yang pertama yaitu mudah berinteraksi jarak jauh. Yang kedua yaitu sumber informasi segala jenis ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan online, pembelajaran online. Yang keempat yaitu pengumuman online. Yang kelima yaitu membaca buku digital atau akses perpustakaan online. Yang keenam yaitu sarana berbagi ilmu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.